Sekaligus pada ini kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama, dan orang-orang yang telah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk Masjid Jami Al-Ikhlas. Mudah-mudahan semua selalu mendapat sirahan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka Allah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bidilkan niya ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin والعلماء العاملين والشهداء والصالحين إلى حضرة أبينا آدم ومن حواء وإلى سيدنا حاضر عليه الصلاة والسلام وإلى حضرة الشيطان أولياء شيخ مدين القادر جيلاني وإلى حضرة الشيطان أولياء شيخ الحسن السازي وإلى حضرة الشيطان أولياء شيخ وحوبين الناقصبني وإلى حضرة الشيخ عبد الرزاق القدسي وإلى الشيخ عبد السلام Bila bersih udara binasa boleh sebab berjalur boleh seromok yang mustaqim bin Syekh boleh seromok yang berjalur mustaqim boleh Syekh Ashbullah Al-Marzuki bila hadis Syekh Haji wa Syarih bila hadis Syekh Syarah bin Abdul Jalil Mustaqim wa usulihim wa qurihim masyayikh wa talamizihim wa zawjatihim man intasaba ilayhim qaddasallahu asbarahum wa radiyallahu anhum إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا أعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخوالنا من حق علينا ولمشايخنا معلمنا وأساتذتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masalu ma ba'asani Allah bihi minal huda wal ilmi kamasali ghaisin asaba ardhan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma فأنبتت الكلام والعشب الكثير وكان منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي كيعان لا تمسكهما ولا تنبت كلأ فذلك مثل من faqaha fi dinillahi wa nafa'u ma ba'asani Allah bi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bi. Rawahu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalu ma ba'asani Allah bihi minal huda wal ilmi, perumpamaan apa yang Allah utus kepadamu minal huda dengan membawa petunjuk wal ilmi dan ilmu itu kamasali ghaisin laksana hujan asaba ardh yang menyirami bumi Fakana minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma.
Dan di antara bumi atau tanah itu ada tanah yang subur, dia menerima air, menyerap air, fa'ambatil kala, lalu tumbuh benih-benih, wal usbal asir, dan rumput-rumput yang banyak. Wa anha ajadib, dan di antara tanah yang subur itu ada yang dapat menahan air, lalu menumbuhkan benih-benih itu, lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia. Fasyaribu minha, maka manusia minum dari air yang tersimpan di tanah tersebut, wasaqau, dan mereka gunakan untuk berkebun, wazarahu, dan bercocok tanam. Wa asaba ta'ibatan minha ukhra, dan ada hujan yang menyirami bumi, di mana bumi itu innama hiya qi'an, bumi atau tanah yang gersang. La tumsikuma, tanah itu tidak dapat menyerap dan menyimpan air. Wala tumbitu kalaan, maka tidak menumbuhkan benih-benih. Fadzalika masalul man faqaha fi dinillah, itulah perumpamaan orang yang memahami, mempelajari agama Allah, wa nafa'ahu ma ba'asa yallahu bihi, dan dia mengambil manfaat dari apa yang Allah berikan kepada fa'alim wa'alam, lalu dia mengerti dan mengajarkan orang lain. Wa masalu man lam yarfa' bizalika ra'san, dan perumpamaan orang yang sama sekali tidak dapat menyimpan air, tanahnya tidak dapat menyimpan air, dan dia tidak bisa menerima petunjuk Allah yang Allah berikan kepada-Nya. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi beliau. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, sudah paham? Belum? Panjangan hadisnya ya. Dia belum paham, belum diterangin. Kita masih membahas, mengkaji seputar keutamaan ngaji, ya, keutamaan belajar agama. Pada hadis yang lalu Nabi itu menyatakan siapa orang yang dijadikan oleh Allah menjadi orang yang baik, ya, maka orang itu akan diberikan paham, ngerti urusan agama, ya. Paham, ngerti dalam arti yang sebenarnya, Pak. Karena orang dalam memahami agama itu juga kan berbeda-beda, ya. Ada yang sekian persen, ya. Kadang-kadang ada yang pemahaman itu sepotong-sepotong, sempalan, ya. Nah, tentu yang dimaksud oleh Nabi itu pemahaman yang utuh, pemahaman yang sempurna. Karena orang kalau dia paham agama, ya, secara utuh, ya, secara sempurna, insya Allah pasti benar, gitu ya. Nah, kalau ketika ada ustaz, ada kiai kok lagunya kayak begitu, nah berarti ada yang beres Pak ilmunya. Itu aja sebetulnya. Ya, meskipun mungkin di samping kiai ustaz punya gelar kesejarahan, ya, MPDI, itu kan SPDI, ada apa? embel-embel Islam di belakangnya. Kan pasti masyarakat orang tahu menilai, berarti dia ahli agama, berarti dia udah menguasai ilmu agama. Nah, dia menguasai apa enggak ilmu agama, lihat aja sepak terjangnya, gitu. Kalau sepak terjangnya cocok, ya, dengan ilmu yang dia dapetin, berarti dia benar-benar ngerti. Tapi ketika
kelakuannya, ya tingkah lakunya, tindakannya banyak yang bertentangan dengan ilmu yang udah dia pelajarin, yang udah dia dapetin, berarti pemahaman pengertiannya dalam urusan agama belum apa? Belum full, belum beres gitu ya. Nah, kita kalau belajar ilmu agama itu Pak, cakupannya ya itu lahir dan batin. Ya, orang menguasai ilmu nahwu sorof, balaghah, mantiq, gaya, badi, ya, usul fikih, ilmu tafsir, mustalah hadis, kan banyak banget tuh cabang-cabang ilmu Islam. Oh, berarti dia ahli agama. Belum tentu. Ya. Hafal Al-Quran 30 juz, ya. Hafal hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Berarti dia menguasai agama. Belum tentu. Ya. Kenapa? Itu kan baru bagian luar dari ilmu-ilmu Islam. Ya. Ilmu-ilmu Islam ini pokoknya nggak ada tandingannya Pak dibandingkan ilmu-ilmu agama lain. Ilmu-ilmu agama lain itu sebatas apa? Nggak seluas segala ilmu Islam. Ya, cabang-cabang. Ada sisi batin. Jadi ilmu batin ini isinya kebanyakan belum dikuasai Pak. Jadi kebanyakan sekarang ini ilmu-ilmu zahir, kulit-kulitnya doang. Jadi batinnya isinya dalamnya belum. Orang Sayyidina Ali itu pernah bilang ya bahwa Al-Quran ini mempunyai 7 samudra Pak. Samudra ilmu Al-Quran itu ya, yang istilah memang kitab suci kita yakini sebagai kalam Allah. Itu kata Sayyidina Ali mempunyai 7 samudra. Dan kita samudra yang mananya ini, yang keberapa yang sudah kita selami? Ya, dari 7 samudra ini kita 1 samudra aja belum. Baru tinggal cepek-cepek di apa? Di pantainya lah, ya di pinggirannya. Ini yang istilahnya udah apa? Ya disorot atau dikenal sebagai tokoh agama, sebagai ahli agama, sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai ajena. Itu kadang-kadang masih di pinggiran Pak. Ya, dari samudra yang pertama buru-buru sampai samudra ke-7 ya, dari samudra pertama aja kita masih di pinggiran cepek-cepek ya. Nah, maka ketika kita yang dinyatakan oleh Nabi, siapa di antara kita yang dijadikan oleh Allah menjadi orang baik, dia dikasih ngerti urusan agama, itu maksudnya lahir batin Bapak. Ngertinya itu luar dalam, ya. Nah, dengan pengertian luar dalam inilah, insya Allah orang itu menjadi baik. Ya, adapun nanti yang tetap namanya manusia pasti punya kekurangan. Maka dianggap kalau ustaz, kiai, ajaman udah pasti benar. Ya belum tentu. Siapa yang jamin kebenaran mutlak buat ustaz, buat guru, buat muallim, buat kiai? Nggak ada. Yang dijamin mutlak benar itu cuma para nabi, para rasul. Kalau macam kita sekelas apapun tuh kiai, ulama, ya kelasnya kelas dunia, tetap punya kekurangan, ya, punya kesalahan, punya kehilapan. Nah, kita ini sebagai istilahnya orang awam, gitu ya, jangan sampai kemudian hal-hal yang kurang-kurang itu kemudian kita gede-gedein, gitu, ya, jangan. Ya, sebab sekali lagi ulama, kiai, adinan dan sebagainya, tokoh-tokoh agama Islam itu adalah manusia biasa. Bisa jadi Bapak jauh lebih baik daripada saya, jauh lebih benar daripada saya. Saya tidak tahu, Allah yang nilai, kan begitu, ya. Nah, jadi kita beruntung dan bersyukur kepada Allah, di mana kita yang mudah-mudahan lewat pengajian ini salah satu cara Allah, cara Allah ya kan, untuk menjadikan kita menjadi orang baik, min ahlil khair. Sekarang kita min ahlil khair ya,
juga min ahlil khair, khair mana? Khairuddin apa khairiyah ya. Kalau nanti ya nggak apa-apa, ini memang anjuran ya ketika mayit mau disolat itu biar kita diajak atau ditanya sama sahibul musibah atau perwakilannya ya kan, apakah mayit ini jenazah ini min ahlil khair? Ada yang jawab enggak. Enggak ada kata-kata khair ya kan, padahal dalam hati di antara kita apa mau jahat membuat iya jahat dia membuat. Tapi ketika kita bilang khair itu, malaikat itu mengaminkan Pak, amin gitu. Karena itu kan istilahnya kesaksian kita terakhir ya, namanya bantuan Pak ya, bantuan itu kita bilang khair. Karena pertanyaan di situ sebetulnya ketika ditanya kita apakah min ahlil khair, jawab kita khair, maksud itu ya Allah jadikan dia mayat ini menjadi orang yang baik. Meskipun mungkin kita ingat banget mau ditabur dia, mau digambar dia ya kan, tapi harapan kita namanya saudara sesama muslim, kapan lagi kita nolongnya kan begitu. Kalau kita nolong dia, kita bilang min ahlil khair ya mudah-mudahan nanti kita juga digituin kan begitu. Kan kata Nabi, siapa orang yang selalu menolong ya pasti ditolong lagi. Begitu kita nolong dia ya pada saat-saat akhir kehidupannya. Kita bilang padahal dia orang gak benar lah, orang jahat, orang gak baik, tapi kita bilang baik, itu kan luar biasa ya kan, itu pertolongan Pak. Karena kan kita ta'awun itu saling menolong itu kan bukan urusan dunia saja, sampai urusan akhirat. Kenapa kita pakai ada ulul tahlil ya, ta'awun saling menolong ya kan. Iya pas yang memang gak pernah ke masjid ya kan, gak pernah sholat berjamaah, jangan ikut ulul di rumah dia. Nah, kita kadang-kadang begitu, padahal sebetulnya Pak yang begitu itu kita utamain. Kenapa? Karena dia butuh pertolongan, dia sangat sedikit bekalnya ya, kita kadang-kadang sakitasnya bonggahan hidup banyak banget, biarin jangan dikurkuin biar kapok bagaimana kalau udah mati ya tetap kita bantu. Karena kalau kita istilahnya membantu dia meskipun dia orang gak benar, insya Allah nanti kita juga dibantu gitu. Kita dibantu oleh Allah ya lewat orang-orang yang hatinya disentuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jadi kita lanjutkan sekarang hadis masih berkaitan dengan ngaji ya, dengan belajar agama. Dalam hadis yang cukup panjang ini Nabi itu memberikan perumpamaan Pak, perumpamaan kita nih yang pada ngaji ya. Jadi Nabi mengumpamakan ya apa yang saya terangin ini Pak ya, yang saya sampaikan, yang saya jelasin itu laksana air hujan yang menyiram bumi. Nah bapak-bapak, saudara-saudara semuanya ibarat tanahnya atau bumi, saya hujannya, air hujannya. Nah gitu ya, ini perumpamaan dari sini ya. Nah di antara tanah atau bumi itu kan ada tanah yang subur, gembur ya kan. Sekali hujan aja itu rumput-rumput ya kan, atau benih-benih pada tumbuh ya, saking suburnya itu tanah ya, saking gemburnya itu tanah. Nah mudah-mudahan bapak-bapak dan saudara-saudara termasuk tanah ini nih ya, tanah yang subur, yang gembur ya. Jadi besok kamu bagi pada merontok apanya yang merontok ya, seger gitu Pak ya. Nah itu yang pertama. Kemudian ya, ketika Bapak menjadi tanah yang subur dan saya siram ya, menumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang kemudian menghasilkan
buah, ya, dan buah itu bermanfaat kepada orang lain. Bahkan di samping menumbuhkan tanaman, benih-benih, ya, bapak saudara dapat menampung air itu juga seperti telaga, sehingga orang yang nyawa, yang berladang, yang berkebun, yang bercocok tanam bisa memanfaatkan, ya, air yang ada di telaga, danau, atau yang obatan apalah, ya, dan orang mengambil manfaat lebih besar lagi. Jadi artinya ketika kita ngaji begini, saya seperti air hujannya, bapak tanahnya yang subur, gembur, sekaligus dapat menampung air, itu keluarga, tetangga, teman, semuanya kebagian barokahnya. Meskipun dia gak ngaji, istri gak ngaji kan? Gak ngaji kan kalau ini, gak anak, gak kan? Nah, tapi kalau hati bapak, hati saudara seperti tanah yang subur, gembur, sekaligus dapat menampung air, yang di rumah kebagian. Cuma gak kelihatan Pak. Ya, ini sifatnya apa? Abstrak, ya, sifatnya rohani. Kebagian berkahnya apa enggak? Jadi ada hawa yang enak, ya, buat keluarga. Keluarga itu senang bapak ngaji, saudara-saudara ngaji. Itu bagian, ya. Bahkan nanti teman saudara kita, ya, atau siapapun yang berhubungan dengan kita mendapatkan efek positif dari ngajinya bapak dan saudara-saudara. Yang penting nanti bapak-bapak dan saudara-saudara terus disebari juga apa yang saya terangin ini. Kalau memang baik, benar, sampaikan sama keluarga, teman-teman siapa kek? Gua tadi ngaji diterangin begini, diterangin begitu. Enak tuh, ya. Nah itu sampaikan aja, berarti orang lain nanti mengambil manfaat dari bapak-bapak dan saudara-saudara. Dan ketika bapak dan saudara-saudara menyampaikannya lagi kepada orang lain, bapak dapat pahala yang sangat besar. Ya, ini namanya menyebarkan ilmu. Jadi nggak harus jadi guru, ya kan, sambil ngobrol aja sama keluarga, atau tunjukkan kepada keluarga teman. Bapak tumben sekarang saya lihatin sering megang tasbih. Ya kan, dulu mah boro-boro, kan ngaji, diterangin, suruh banyak zikir. Oh gitu ya. Iya, saya ikut lagi kita. Iya, jangan kita diam aja apa yang kita sampaikan. Ya kapan waktu sambil ngobrol, mungkin sambil bercanda, nggak apa-apa. Ya kita omongin, nggak usah banyak-banyak, yang inti-inti aja. Ya, ketika umpamanya keluarga kita kelihatannya kelakuannya ada yang kurang beres, jangan kayak gitu, istri punya jangan kayak gitu mah, Bu, atau anak jangan kayak gitu. Emang apa sih? Kemarin nanti diterangin loh, begini-begini dosanya, masa? Nah gitu. Iya, jadi itu namanya kita menyampaikan ilmu. Itu yang kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ulil haq walau kana murron, sampaikan yang benar meskipun pahit. Bisa jadi kita bilangin begitu bini atau anak malah marah, ngambek. Bapak kayak ustaz aja, ngasih nasihat dulu, apalagi ini gara-gara ngaji sih jadi begini, dapat jadi kan bisa jadi kan begitu. Ujung-ujungnya puring, ngambek, kita kagak dibikinin kopi. Ya kan, dia sarapan kan bisa aja begitu. Ya nggak apa-apa, biarin ya, itulah namanya tantangan dakwah gitu kan. Karena memang kan Nabi nyuruhnya begitu. Ibda binafsik wa biman ta'ul, mulai dari diri kamu terus keluarga. Gitu. Jadi jangan kita buat sendirian aja gitu ya. Kita kan kadang-kadang suka kapokan. Ya kapokan tuh udah bilangin, baru sekali gua bilangin, gua malah dimaki-maki. Wah kapok tuh gua nasihatin dia. Ya jangan kapok Pak. Karena ketika kita memberikan nasihat atau kebenaran, ya 1000 kali kita
kita bilang percuma dia mah dibilangin, percuma dia mah diajak, percuma diundang, agak bakalan datang, agak bakalan ikut. Ya kan kita kadang-kadang begitu. Ya nggak usah kayak gitu, tetap aja kita ajak. Yang penting dengan cara bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang bijak, cara yang lembut, dengan cara yang pas situasi dan kondisi, ya kan. Bini ya kita sendiri istilahnya bakal lagi belum gajian, tabung bulan, ya kan, gak megang duit, terus bini kita ceramain, kita nasihatin, itu gak pas Pak, gak pas itu nasihatin dia, gak pas atau ngajak dia berbuat baik, itu gak pas. Kenapa? Ujung-ujungnya malah kita didaprat. Ya jangan ceramah Pak, duit duit jangan gajah, ya kan, beras jangan ceramah aja, gak pas sampai. Nah kalau habis bulan, habis gajian, habis nanggapin duit, nah itu boleh ngomong dah apa yang mungkin kurang rapi, kurang beres, ngomong. Itu pun harus diselipin candaan, humor gitu. Jadi kan perempuan itu kan sensitif Pak, apalagi kondisi dia lagi kekurangan duit, wah itu gampang tersungging. Iya, bukannya ngasih duit malah nasihat, emang bikin kenyang nasihat. Emang nasihat bisa buat beli beras, bisa buat beli gas, ya malah kacau nanti ngomongnya dia. Kenapa? Kita yang juga gak pas ya nyampainya situasi dan kondisinya. Nah kita lanjutin, jadi itu gambaran pertama. Mudah-mudahan kita termasuk ibarat tanah itu tanah yang subur, gembur, dan bisa menampung air untuk manfaat kepada orang lain. Dan kemudian yang kedua ini tipe hati manusia yang kedua ini, naudzubillah ya, tipenya seperti tanah yang gersang, yang penuh dengan bebatuan, yang apabila disiram hujan dia tidak menumbuhkan benih-benih, tidak menumbuhkan tanaman-tanaman atau rumput-rumput. Ya dia begitu aja, nampung juga nggak bisa. Ya apalagi memberikan manfaat kepada orang banyak. Ini tanah gersang, tanah yang tandus, bahkan bisa dibilang tanah yang mati. Udah nggak bisa diolah lagi untuk bercocok tanam. Nah ini artinya apa? Ada manusia yang ketika disampaikan nasihat, khutbah, ya kan, arahan ini, arahan itu nggak bisa terima dia, nggak bisa terima. Ya, umumnya orang-orang kayak gini emang malas ngajinya Pak. Dia malas ngaji, berat mau ngaji. Andai-andainya ngaji, paling sekedar nyicipin. Ya memang gue pengen nyoba ngaji pengen dicobain. Ya kan, ngaji lah. Begitu ngaji guru, ya kan, nerangin begini begitu, mungkin ada yang kena sama dia itu bukan malah, ya Allah saya begitu astagfirullah, nggak begitu, buset. Gua ini, ya kan, gua ini gue disinggung, tahu aja guru dia. Padahal guru nyampe kagak ada tujuan ke sono, guru juga kagak tahu. Cuma karena dia merasa hatinya, wah mata-matain gua, ini gua udah dapat sekali aja udah ngaji, kagak bakalan gua ngaji lagi. Apa ngaji begitu, mata-matain gua. Nah ini kan bentuk watak karakter hati yang seperti tanah yang apa? Gersang Pak, tanah yang tandus, tanah yang mati nggak bisa ya, dia dengar ya yang disampaikan khotib, dia dengar, disampaikan mubalik dia dengar, disampaikan dia dengar, cuma nggak bisa masuk ke dalam hatinya ya. Jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah ada manusia yang semacam itu Pak. Nah, kita mudah-mudahan ya, jadilah hati kita itu tanah yang subur, yang gembur, yang menampung air, yang bisa dipakai oleh banyak orang untuk diambil manfaatnya. Ya,
Nah, kemudian dalam hadis yang lain Nabi menyatakan man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan di mana dia mencari ilmu, maka Allah mudahkan dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jaminan Nabi, Pak. Ya, dari Nabi, kalau kita berangkat dari rumah ya menuju masjid untuk ngaji, ini pada hakikatnya semua kita sedang berjalan menuju surga. Kenapa? Karena di antara raudhah yang pernah saya terangkan, ya raudhah jannah, ya taman surga di bumi ini adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Berkerumun para malaikat, sayap-sayapnya dibentangkan, dia istighfar, dia tasbih, ya dia baca tahmid, apa pahalanya semuanya buat kita. Kenapa? Karena malaikat itu gak butuh pahala, Pak. Ya, malaikat itu gak butuh pahala. Kenapa? Karena malaikat itu semuanya baik. Malaikat itu semuanya baik. Ya, tanpa pahala dia udah masuk surga. Kenapa? Karena memang para malaikat itu Allah bikin tempatnya adalah tempat-tempat yang suci. Nah, tempat yang suci itu diantaranya adalah surga. Beda dengan setan. Kalau setan, iblis dan kontrol-kontrolnya itu kebalikan malaikat. Kalau malaikat karakteristiknya selalu positif. Kalau iblis dan CS-nya, Pak, itu karakteristiknya negatif. Nah, terus kita manusia apa? Karakteristik kita apa? Nah, ini keunikan kita. Karakteristik kita positif dan negatif. Jadi di dalam diri kita, Pak, ini ya ada aliran positif ya dari malaikat, tapi juga ada aliran negatif dari iblis. Tiga mana yang lebih kuat? Tuh, ya. Kalau yang kuat positifnya, ya, pengaruh malaikatnya, maka kita termasuk orang yang baik. Pasti mau jalanin ibadah. Ya. Nah, kalau kemudian yang kencang, yang kuat adalah aliran negatif dari iblis, maka kita tidak akan mau ibadah. Pasti dosa mulu yang dikerjain, maksiat usia dan malam. Nah, kita ini kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiatnya, berarti kekuatan positif dan negatif di diri kita itu turun naik. Kadang kalau lagi kencang ya positifnya, jadi yang lebih banyak yang dia kerjain ibadah, amal soleh. Ya sedikit bahkan kita nggak pernah lihat dia maksiat, nggak pernah lihat dia berbuat dosa. Kenapa? Karena pengaruh positif dari malaikat lebih kuat. Nah, ketika orang itu oke dosa dia, jadi kagak kali, jangan. Nah, berarti pada saat itu pengaruh iblis negatif lagi apa? Kencang sama dia. Ya, dia malaikat lemah. Tuh, ya. Tentu kita pengennya pengaruh malaikat supaya kencang terus. Bagaimana di dalam diri kita? Tipnya apa? Supaya kita itu sholat enteng, ngaji enteng, tadarus enteng, sedekah enteng. Pokoknya amal-amal soleh itu bawaannya enteng semua. Bagaimana? Kalau kita mengamalkan dosa aja berat, nggak bisa. Ya. Nah, bagaimana tipnya? Tipnya diantaranya adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, kapan aja, di mana aja. Jadi ketika ada dorongan berbuat maksiat,
sepanjang kita gak ada zikir, insya Allah nanti dia melemah, ujung-ujungnya gak jadi lah. Itu males lah, ya kan? Iya, hasilnya untungnya gak seberapa, dosanya gede banget, agak-agak gitu udah, ya kan? Kenapa? Itu barulah zikir, Pak. Ya, jadi orang itu kalau gak ada zikir akan lebih besar mendapatkan pertolongan Allah ketimbang orang yang kurang zikir. Ya, makanya kan dalam Al-Quran maupun hadis, ya perintah zikir itu selalu dibarengi dengan kalimat yang banyak, jangan sedikit, yang banyak zikirnya. Ini zikir yang mana? Yang habis sholat itu yang wirid ya? Bukan. Kalau yang wirid habis sholat itu usah banyak-banyak. Ya, kenapa gak usah banyak-banyak? Nanti jamaah jenuh dan dia gak bisa ikut sampai doa. Kenapa? Kepanjangan dirinya, apalagi subuh. Dia kan, apalagi cuacanya lagi dingin. Iya, subuh itu yang singkat. Kenapa? Orang mau kerja mau apa? Ya kan yang singkat aja kalau subuh. Maksudnya singkat juga bukan berarti pendek banget. Ya kan, yang sadarlah begitu. Jangan panjang-panjang. Ya, kalau bapaknya Rafibul Hajat boleh nggak? Boleh, cuman dipastikan yang ikut sampai selesai nggak banyak. Iya kan? Nah, sebagian pasti bangun duluan dah. Dia wirid doa sendiri. Yang singkat kenapa gua kerjanya jauh? Kan biasanya begitu. Kalau nggak berangkat gelap-gelap, ntar kesiangan macet. Begitu, maka ambil yang singkat. Ya, Nabi itu nggak pernah ngajarin wirid yang banyak kalau untuk sholat berjamaah. Iya, termasuk sholat aja. Ya, itu Nabi nggak pernah nyuruh yang lama-lama untuk sholat berjamaah. Surah yang panjang-panjang nggak usah. Ya, yang singkat-singkat aja, yang standar. Kenapa? Karena ketika kita berjamaah dalam sholatnya ataupun wiridnya, itu di belakang kita orang hajatnya macam-macam. Ya, ada yang mau kondangan, ada yang mau berangkat kerja, ada yang perutnya mules, ya, ada yang pengen pipis. Ya kan kalau dingin-dingin begini, ya kan? Nah iya, makanya yang standar. Ya. Nabi pernah menegur sahabat jadi imam lama. Nabi gak pernah negur sahabat jadi imam cepat. Iya, ditegur yang lama. Kalau yang cepat jadi tegur. Kalau yang cepat kenapa? Bagus-bagusnya karena jamaah nanti gak gelisah dan gak sewot. Ya kan kadang-kadang jamaah ada juga yang sewot. Kenapa? Karena imam baca surahnya kepanjangan. Ya kan? Iya. Surahnya agak horor. Surahnya Yasin. Kayak kita aja. Ya kan kadang-kadang sabihis aja Jumatan jadi agak kepanjangan. Sabihis marobikal a'la itu. Amal anak hadisul qudsi. Itu aja jadi agak panjang. Ya kan? Apalagi lebih dari itu. Ya, ada kan imam kadang-kadang ya baca surahnya kepanjangan. Udah begitu pakai lihat mushaf yang gede di kamus itu. Nggak usah. Ya kan? Nggak usah. Itu kadang-kadang kelompok dia juga yang mulai-mulai, yang bilang katanya Nabi nggak pernah begini-begitu dalam ibadah. Tapi dia yang mulai-mulai begini. Terus kita ikut-ikutan. Ya kan ngapain begitu kan kalau lebaran ketika tiup angin. Lah, hilang apa-apa. Jadi malah kacau kan? Jadi orang barat juga, rumahnya udah, itu kan kebiar udah tiup angin. Jadi ribet atau pegang HP. Ya kan baca surat pegang HP. Mau ngapain? Ya kan nyari-nyari surah-surah yang sulit-sulit. Ya kan kalau sendirian kan terserah. Ini berjamaah. Ya, Nabi itu paham betul kalau urusan berjamaah. Orang itu punya urusan macam-macam. Ya, ada yang bertahan, ada yang sedang, ada yang agak bertahan lama-lama.
dianggapnya kuno, dianggapnya ya Ustaz bacanya enak. Ya Ustaz bacanya cuma kuliah. Ya kan Ustaz bacanya cuma doang leno Imam Wih, Al-Baqarah, Al-Imran. Ya, emangnya kita sholat itu dinilai dari situ. Ya bukan, yang pertama kan orang seperti memenuhi syarat rukun, kemudian hati kita konsep. Udah gak usah lihat macam-macam. Ya apalagi imam, jangan pengen dibilang, wih ini suaranya suara Imam Madinah. Ya kan, ya suara Imam Masjidil Haram ini. Ya kan, rambutnya, lagunya, mau apa gitu. Gak usah neko-neko. Apa adanya aja kita berada di kampung kita, di wilayah kita, ya kan. Surah yang pendek-pendek aja, yang sederhana. Kalau salah, makmum di belakang masih bisa benerin. Inna naqaina kan di belakang kalau salah. Lah kalau banyak di lembaran Al-Baqarah peder imamnya, makmum semuanya pasti bingung kan? Apa terusannya gue gak kenal? Ya kan? Iya, bisa jadi dalam hati jadi pada iya pada dumel aja. Lagian sih baca surahnya yang panjang-panjang. Kalau yang pendek juga kalah taruh. Ya kan, kuliah gue masih bisa benerin kuliah. Nah ini Al-Baqarah, Al-Imran. Udah begitu dihajar lapangan tengah. Ya kan? Iya, kan jarang ya kalau baca surah-surah banyak di awal surahnya itu jarang, banyak kan ambil di tengah, ya. Gak usah kayak gitu, kita ambil yang standar aja, ya. Biar semuanya itu enak, iya semuanya itu enak kalau standar, ya. Yang terlalu pendek banget juga jangan, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Ada pendekan itu mah. Yasin, Allahu Akbar. Itu pendekan. Itu di bawah standar. Jangan juga kayak begitu, ya. Nah itu semuanya tujuan untuk kemaslahatan, gitu kan? Karena kan dasar-dasar syariat Islam itu maslahat, kebaikan untuk semua. Jadi ya pokoknya insya Allah kalau standar itu diterima oleh semua. Ya, ya kita kembali kepada hadis Nabi. Jadi ketika kita sedang berangkat dari rumah yang dekat maupun yang jauh, itu pada hakikatnya kita sedang menuju surga Allah. Nah surga di situ kan maknanya dua, ya. Karena surga hakiki, surga majazi. Surga hakiki yaitu nanti di akhirat. Kalau kita sudah meninggal dunia, kiamat besar, kemudian kita kumpul di hisab, hasilnya kita min ahli khair, min ahli jannah. Nah itu surga hakiki yang sebenarnya, ya. Nah surga majazi, surga majazi apa? Surga majazi itu adalah satu suasana dan kondisi di mana hati dan pikiran kita terasa tenang, nyaman, adem, damai. Ya, dengan ngaji itu hati jadi adem. Ya, tadinya bisa, tadinya was-was, tadinya bingung, tadinya sedih. Begitu dia ngaji, adem dan alhamdulillah. Begitu pulang ngaji terasa enak. Tuh, itu berarti dia mendapatkan surga yang sifatnya majazi, Pak. Karena surga itu intinya banyak. Surga itu segala hal yang menimbulkan kedamaian, ketenangan, ya kan, keharmonisan, kesejukan, itu surga. Iya, ya. Makanya kita suruh baca zikir tadi itu kan, zikir menimbulkan ketenangan. Nah, ketenangan itu adalah surga. Adanya di surga. Jadi surga itu full, isinya ketenangan, kedamaian, kezabat, kenikmatan. Neraka sebaliknya. Iya. Jadi kalau kita hidup itu gelisah mulu, takut mulu, sedih mulu, berarti kita dalam neraka. Neraka majazi, ya, bukan hakiki, neraka majazi. Ya, makanya kalau kita pengen keluar dari kebingungan, ketakutan,
zikir atau dengan ngaji. Ya, dengan ngaji itu membawa apa? Membawa ketenangan. Ya meskipun sifatnya mungkin nggak abadi. Ya tergantung kita ngajinya. Kalau ngajinya sering dan diserap, insya Allah tenang terus. Meskipun ya ada masalah ini, masalah itu, nanti dengan barokah ngaji itu dibikin tenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan yang bikin tenang kan Allah, Pak. Nah Allah itu kan bikin tenangnya ke siapa nih? Gitu. Nah dilihat pertama orang yang zikir, terus sama orang yang ngaji. Insya Allah Bapak pulang ngaji nggak berantem, pulang ngaji nggak ribut, pulang ngaji nggak uring-uringan. Ada nggak yang pulang ngaji uring-uringan? Enggak lah, pasti ada, ya pasti enak, tenang begitu. Nah itu tuh barokah zikir dan barokah ilmu, Pak, insya Allah ya. Demikian kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan manfaat ya, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diberikan kemudahan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang manfaat dan barokah. Billahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karim al-karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu wa yukafi mazidan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman kafilan. Allahumma 'allimna wa fahimna bila